Oke, ya selamat pagi. Bertemu kembali di mata kuliah Special Topic in Mobile Programming ya, menggunakan React Native. Kita masuk di week 10 ya, masih melanjutkan tentang web service dan database ya. Jadi ada 4 kali pertemuan. Pertemuan pertama kita sudah membaca web service yang sederhana, yang paling sederhana untuk melihat detail list movie. Jadi tanpa apa-apa, jadi semua movie dikirim begitu. Kemudian part kedua kita masuk di web service yang ada parameternya. Jadi movie-nya bisa difilter. Kemudian kita juga pakai untuk login. Ya, login kan pakai parameter. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke detail, ada parameter juga. Dan kita masuk juga ke nested JSON. Ya, jadi bentuk detail movie dia punya anak ya, ada genre ya, salah duanya ada genre sama casting. Kita tampilkan anak-anaknya yang bentuknya karena dia bisa ada banyak ya, jadi satu movie bisa ada banyak genre, satu movie juga bisa ada banyak casting. Kita bikin nested ya untuk JSON. Ya, kemudian di part ketiga itu kita sudah mulai untuk eh, memodifikasi isi datanya, memodifikasi isi data. Yang pertama dengan insert dulu hari ini, sama delete, tapi yang delete mungkin dicoba sendiri gitu ya. Nanti ada exercise-nya menggunakan delete. Nah, yang insert nanti diberikan, yang delete di exercise. Kemudian minggu depan satu lagi, ada part keempat, yaitu untuk update dan juga memasukkan data anak-anaknya. Yang kemarin kita sudah lihat anak-anaknya ya pakai nested JSON. Nah, itu cara memasukkannya ada cara khusus begitu. Oke, silahkan dibuka project yang kemarin. Kita masih lanjutkannya sampai selesai, kayaknya masih pakai project tersebut. Kemudian juga jangan lupa untuk absen ya. Di Neo sudah saya buka juga. Sebentar saya cek sudah di OK belum? Sudah kan? Kemudian materinya yang ini ada di ULS ya, sudah ada di ULS. Oke. Nah, sebelum masuk ke submission, kita masuk dulu ke validasi. Ya, jadi tentang eh, validasi data sebelum dikirim ke server begitu. Ya, form with validation. Ini materinya saya memang sengaja bikin sama dengan Flutter. Jadi kalau yang kemarin ngambil Flutter juga itu eh, slide-nya cukup banyak yang miripnya gitu. Juga masih pakai bahasa Inggris karena Flutter kan KPZ. Jadi biar tahu bahwa kalau di Flutter begini, kalau di React begini, biar enak aja untuk belajarnya lebih mudah. Beberapa web service kalau misalkan kemarin sudah juga di Flutter, nah nanti bisa dipakai lagi juga ya, biar nggak terlalu lama di web service-nya. Oke, jadi untuk validasi kadang kita kan harus memvalidasi apa yang di input user gitu ya. Di kuliah WFP mungkin sudah ada ya, ada validasinya, tapi kalau WFP itu dia sifatnya kan server side. Nah, kalau yang kita bikin ini kan dua dua tempat itu ya, client side ada, server side-nya ada. Nah, biasa digunakan validasi di front end atau client side atau eh, apa istilahnya front end atau client side atau yang di device gitu ya. Kemarin sudah ada, belum saya update lagi yang ini, atau di device atau yang back end di server side gitu ya. Kalau di kita mungkin ini ada React-nya, React natifnya, yang di sini mungkin nanti ada PHP-nya, sisi PHP-nya gitu. Ya, jadi PHP-nya
bisa juga ngecek, React Native-nya juga bisa ngecek. Nah, cuma kalau kita lakukan di PHP itu nanti kita akan butuh banyak komputasi di server ya, dan juga sekaligus ada bandwidth yang terkonsumsi begitu. Kalau kita kirim dulu semua, dicek, ada error, dibalikin dulu lagi ya false, disuruh false-nya apa gitu ya, dikirim lagi, pasti salah dibalikin lagi. Nah, itu sangat menyita bandwidth dan juga memberatkan server karena harus ngecek-ngecek di segala ya. Padahal mungkin pengecekan tersebut itu bisa dilakukan di klien. Nah, jadi sangat direkomendasikan bahwa di klien juga dilakukan dahulu validasi ya. Apalagi validasi-validasi yang sifatnya memang dia nggak perlu ngecek-ngecek data gitu. Yang sudah pasti bisa dilihat dari inputan di klien. Misalkan kayak dia apakah panjangnya kurang lebih dari tertentu atau kurang dari tertentu gitu ya, ataukah angka saja ataukah huruf saja atau ada formula khusus gitu. Itu bisa dicek di server, sorry, di klien ya, apakah nggak boleh kosong ya, kalau kosong harus diisi dulu. Nah, itu nggak perlu kita kirim dulu kosongnya habis itu dibalikin lagi, kita harus bisa cek dulu di sisi klien. Nah, jadi untuk minggu ini kita akan mulai dulu dengan pembahasan tentang validasi gitu ya. Nah, untuk validasi ini cukup banyak macamnya. Form validator yang ada di React Native. Jadi React Native itu kan community-nya cukup besar dan apa namanya, banyak juga yang memberikan kayak library dan sebagainya gitu ya. Masing-masing punya keunggulan dan kelebihan masing-masing. Nah, salah satu yang saya lihat cukup mudah cara pakainya, jangan cukup fleksibel. Nanti kita akan lihat dia bisa juga kita tambah dengan apa, aturan kita sendiri begitu. Itu adalah ini React Native Form Validator. Ya, ya cuma kalau misalkan memang misal nanti di pekerjaan ada validasi yang lain juga nggak ada masalah karena memang sangat banyak validasi yang bisa dipakai begitu di React Native. Ya, ini salah satu contoh saja yang cukup mudah. Jadi kita akan install dulu ya, sebelum di run, kita install dulu React Native Form Validator. Oke, untuk installnya AC-nya bisa menggunakan ini. Ada websitenya ya. Coba kita lihat websitenya dulu ya, React Native Form Validator. Yang ini, ya yang ini ya. Ya, saya ambilnya juga dari sini untuk apa, kode dan cara-cara instalasinya. Oke, sebelum di npm start kita tambahkan dulu. Oke, itu sudah. Kemudian nanti di halaman tertentu kita akan butuh import ya. Ya, kita akan butuh import, mungkin saya jelaskan melewati websitenya dulu aja. Jadi penggunaannya ini saya juga ambil dari situ. Kemudian cara untuk validasinya. Cara untuk validasinya saat submit, jadi nanti ada button gitu ya. Saat diklik buttonnya dia ngecek dulu. Kalau ini true, kita baru bisa masuk ke misalkan memanggil web service ya. Selama ini masih false, dia akan berhenti di sini. Akan ada semacam apa namanya, alert begitu.
Nah, nanti masing-masing value-nya, ini nanti ada name ini kan di dalam sebuah apa namanya kelas ya. Mungkin nanti bentuknya kan kita pakai kelas komponen. Ini kan state-nya, variable state-nya dan name, email, kemudian number ya, mungkin biar untuk nyoba saja. Nah, ini bisa dicek name itu minimum lengthnya 3 dan maksimum lengthnya 7 dan tidak boleh blank, required true gitu. Nanti email harus mempunyai setting email, bentuknya, strukturnya harus mempunyai struktur email begitu. Kemudian angka harus mempunyai struktur angka begitu. Ya, tanggal juga mempunyai struktur tanggal dengan apa? Format YYY MMDD. Nah, cara pakainya begini, nanti ada on submit-nya. Nah, yang secara default sudah diberikan itu ada pengecekan untuk number email ya, required harus isi, kemudian date, minimum length, maksimum length, apakah sama dengan string yang lain biasa digunakan untuk password. Kemudian apakah ada angka, apakah ada uppercase, apakah ada lowercase. Nah, ini biasa digunakan mungkin kalau kita bikin password ya. Kalau yang aplikasi-aplikasi yang beneran yang serius itu kan kalau bikin password itu harus kombinasi antara angka, ada huruf uppercase-nya, ada huruf lower-nya, jadi huruf kapitalnya ada, huruf kecilnya ada, huruf besarnya ada, dan ada angkanya, mungkin ada juga spesial karakternya. Nah, ini untuk biasanya untuk kombinasi password yang bagus harus ada ini. Nah, ini kalau misalkan ada submission form-nya itu untuk memasukkan password, kalian bisa tambahkan ini. Jadi untuk ngecek biar passwordnya user itu kuat, ya strong. Ini default-nya. Tapi nanti kita bisa bikin lagi ya dengan menambahkan, mengubah ini ada file namanya default rules. Kita bisa ubah di sini atau kita bisa override, menambahkan di tanpa mengubah ini, tapi kita menambahkan isinya begitu lewat program. Ya. Tapi nanti kita coba yang menambahkan langsung. Kemudian ada metode-metode yang diperlukan di situ, ada validate dan yang mengembalikan boolean. Kalau ini true baru biasanya baru submit gitu ya. Kemudian ada message-message yang bisa diambil. Ya, get error message, get error infield, ya, error per fieldnya dan sebagainya. Nanti kita juga pakai. Nah, ini cara pakainya. Mungkin nanti kita coba di aplikasi ya. Ini tentang React Native Form Validatornya. Ya, ini yang tadi saya juga sudah jelaskan, tapi lewat websitenya saja ya, langsung sama ini juga ya. Default untuk rules-nya sama metode-metode yang bisa dipakai. Ya, semua saya ambil dari website. Oke, kita akan nyoba dengan simple dulu, satu text box dan satu button ya gitu ya. Tapi biar bisa nyambung sekalian, nanti kita bikin di sebuah page yang digunakan untuk menambahkan movie baru. Jadi data movie akan coba kita isi dengan data baru. Ya, kita bikin stateful ya, namanya misalkan newpopmovie.js nama filenya. Di sini langsung kita bikin ada validation komponennya. Jadi yang tadi di cara penggunaan tadi mungkin saya kelewat. Cara menggunakannya adalah dengan mengextend. Cara menggunakannya adalah dengan extend validation komponen class. Nah, di extend. Kalau kemarin biasanya kita langsung saja kelas my form. Nah, ini ada extendnya begitu.
Oke, kita mulai ya. Eh, ini untuk eh, form new pop movie-nya menggunakan ada view text sama text input sama button text untuk captionnya, text input ya untuk inputannya. Kemudian ada validation komponen yang tadi. Ya, pertama kita akan coba dulu satu yaitu untuk isi title. Ya, isi title. Nah, untuk validasinya di sini title itu harus terisi ya, tidak boleh blank. Jadi dikasih required true. Ya, kemudian ini ada teks sama ada button begitu sederhana dulu. Mungkin bentuknya tidak saya cantumkan di slide ya. Nanti kita kopas-kopas saja style sheet-nya dari tempat yang kemarin-kemarin begitu. Ya, jadi ini mungkin bentuknya nanti ya agak kelihatan teks inputnya karena sebentar. Oh ya, belum saya kasih. Nanti kita kasih stylenya juga di sini ya. Yang di slide tanpa style masih. Nah, ini ada button. Nah, dia masuk ke on press di sini. Nah, nanti secara otomatis jika ada error saat validate ini, ya, saat validate ini ada error, dia nanti akan ada error message di sini. Nah, ini kok bisa ada ini dari mana? Karena kita sudah extend validation komponen. Jadi fungsi-fungsi di validation komponen itu kita bisa ambil langsung ya. Salah satunya ini get error message. Yang tadi dijelaskan sudah ada di daftar yang ini get error message. Oke, kita coba dulu ya. Saya kopas dari sini aja. Hmm, bikin file, saya taruh di chat dulu. Tapi harus install dulu ya. Jangan lupa tadi ada proses instalasi. Itu di chat untuk membuat file namanya tadi newpopmovie.js. newpopmovie.js. Ini langsung buka halaman baru. Jadi menunya kita siapkan mungkin dia sejajar dengan yang menu-menu di drawer yang lainnya. Ini sudah kita taruh. Oke. Kita buat menunya di app.js. Mungkin sejajar dengan menu-menu di drawer yang lain, berarti kita taruhnya kemarin terakhir ada popular movie ya. Popular movie tapi dia nested. Nah ini dia, kita taruh bawahnya. New gitu ya. New popular movie. Komponennya namanya apa tadi? New pop movie juga. Oh ya, new pop movie. Oke, ini dicek dulu untuk menu sama halaman new pop movie-nya.
agak lama yang awal-awal. Eh, ya nanti lanjut dulu. Nah, nanti tampilannya mungkin nggak begini ya. Eh, jadi saat ditekan submit, nanti misalkan ada isinya saat submit nggak ada error. Kalau saat kita tinggalkan blank begini terus kita submit akan ada error ya. Nah, cuma error message-nya itu masih pakai bahasa Inggris misalkan. Dari defaultnya ada juga ada di file default message. Nah, ini juga bisa kita ganti. Kita bisa bikin ini ada setting untuk hal apa namanya bahasanya sih. Cuma dia defaultnya bahasa Inggris. Misalkan mau kita ganti ke bahasa Indonesia, ya, kita bisa dua cara sih. Jadi kita masukkan di bahasa setting bahasa yang lain, ya, atau memang langsung saja mengubah di setting yang di Inggris tadi. Ini misalkan nanti kita coba untuk diganti menjadi field title wajib diisi, gitu. Ya, is mandatory ya, wajib diisi. Nah, ini nanti mungkin bentuknya perlu kita tambahkan dulu dengan CSS ya. Style style sheet. Oke, pertama kita buka dulu menunya New Popular Movie. Nah, ini masih belum ada kotak. Kemudian buttonnya mungkin agak beda, kalau di iOS bentuknya kayak text screen ya, kalau di Android mungkin kotak. Nah, itu ada, kita bisa ngisi di sini ya, cuma nanti saat di submit, nah nggak ada error, cuma masih jelek gitu ya. Kalau kita biarkan blank saat di submit, nah ada tulisan errornya, the field title is mandatory. Dan submitnya ini nanti kalau kita masuk ke pemanggilan web service itu bisa tidak masuk dulu ke situ ya, sebelum ini diperbaiki. Oke, saya kopas saja dulu style sheet yang ada di tempat lain ya, biar lebih terlihat bagus itu tampilannya. Terakhir kemarin kita pernah bikin, mungkin ada di detail asal di popular movie ya. Di sini ada CSS untuk input kalau nggak salah. Nah, ini bisa di copy dulu aja ini. Nanti dilihat kalau perlu diganti ya kita ganti isinya. Wis. Oke, style sheet sudah dipakai oh belum. Style sheet tadi ada di sini ya, React Native ya. Jangan lupa ditambahkan dulu di React Native style sheet ya. Kemudian kita aplikasikan, ini ada height, tingginya, width-nya, oh mungkin nanti diisi 100% gitu aja biar full. Border width mungkin benar 1, padding mungkin 10 nggak apa-apa. Kemudian namanya input nanti saya taruh di sini. Oh, mungkin ini perlu ada title-nya dulu. Text title. Dan ini ada stylenya. Styles.input ini ya. Oke, dicoba lagi. Nah, begini.
Oh, hmm, mepet-mepet gini. Mungkin nanti kita bisa kasih card. Card itu kemarin ada di detail, biar lebih tampilannya biar lebih bagus tuh. Bisa pakai bentuk yang lain ya, terserah. Oh, kalau card kayaknya kita harus tambahkan React Native elemen nih, bukan yang ini. Detail movie yang ini. Nah, di sini ada card React Native elemen. Buttonnya mungkin bisa ikut yang buttonnya React Native elemen biar kayak yang di Android ya, ada kotaknya. Kalau saya, kemudian card, cara pakainya kemarin kita juga sudah, kita bisa ambil juga dari detail movie. Kalau nggak salah tinggal card gitu saja ya. Nah ini tinggal card, mungkin ada title, kita bisa ambil juga di sini. Habis title ada divider juga bagus. Nah habis itu isinya, baru isinya. Saya copy ya, masuk detail movie lagi, ditaruh di, sorry, masuk di new pop movie lagi, ditaruh di bawahnya view, ada card. Nah, tinggal kasih tutupnya nanti. Ini card divider, card title mungkin langsung saja bikin teks ya. New popular movie. Oke nih, masukkan data movie. Masukkan data movie. Dan divider, baru isinya, isi sebelum tutupnya view kita ada tutupnya card. Lihat lagi bentuknya. Nah lumayan ya. Mungkin teks ini nanti atau yang submit atau teks saja kita kasih semacam jarak gitu ya, apa namanya, bottom, margin bottom, kasih 10 coba. Nah segini cukup ya. Ya kalau kurang jaraknya nanti kan masih ada teks yang lain, jadi ini nanti ada apa, teks input yang lain. Habis title kita masukkan yang overview atau homepage dulu, homepage habis itu overview. Oke, saya kopas lagi aja yang ini untuk stylenya. Jangan lupa untuk importnya ditambahin nanti, ditambah sendiri ya. Nah ini untuk style, kemudian rendernya ya, saya update lagi yang render. Render tadi ditambah card. Card itu masuknya di React Native elemen. Ya, jadi ditambahkan juga importnya. Saya taruh di chat ya untuk fungsi rendernya. Oke, tampilannya sudah tadi, kemudian tadi juga sudah kita coba saat submit. Ya, jika belum ada isinya, tertulis to field title is mandatory. Title ini diambil dari nama, apa namanya tadi, variabelnya. Ya, kalau kita isi, ya misalnya
si unyil, su unyil, apa. Nah ini nggak ada errornya. Kalau kita biarkan blank dia ada errornya. Ya, begitu. Jadi penggunaan ininya tadi on press ini bisa bebas namanya terserah kita. Ini dipanggil saja di sini ya variabel buatan sendiri, apa fungsi buatan sendiri. Nah, nanti kalau sudah punya web service kita taruh di sini. Kalau ini true baru menjalankan web service-nya. Yang diimport saya kopas ya yang diimport. Oke, jadi pertama kita coba dengan navigasi validasi. Nah, validasi sudah kita kerjakan, kemudian kita juga bisa mengubah message-nya. Nah, coba dibuka ini. Ada di Node module React Native Form, Form Validator, SRC Message. Nah, kemudian ada default messages.js. Ya, Node module itu tempat untuk library-library yang dipakai. Kita cari yang tadi namanya React Native Form Validator. Nah, dia. Kemudian ada source, dan masuk message, di situ ada default message. Nah, di sini ada kalau defaultnya kan bahasa Inggris ya, use by default. Ada Arabic, French, ada Indonesia ternyata sudah. Nah, kalau ada Indonesia berarti kita tinggal mengganti penggunaan apa ini bahasanya. Ya, mungkin cari dulu di sini. Oh, di prop ya dia, device local prop. Oh, di forumnya, device lokal namanya. Saya belum coba sih, coba di nanti dicoba settingnya ya, ditaruh di suatu prop. Mungkin ada di sini propnya, kemudian kita set apa tadi namanya, props device lokal. Coba dulu ya. Bukan begitu Pak. Nanti kita cek lagi deh. Kalau misalkan mau mengubah yang kata-katanya, nah tadi bisa dimasukkan di sini. Ya, misalkan di sini tadi. Kalau yang required gitu ya, the field ini is mandatory, misalkan tidak boleh kosong. Ya, tapi sebenarnya langsung enak yang pakai Indonesia nih. Nah, sudah disediakan tadi. Jadi, EID. Ya, nanti saya update lagi cara untuk ini ya, ganti propnya. Ya, harus diisi gini aja yang Indonesianya.
nama fieldnya harus diisi. Ya, misalkan ini kita ganti field ini tidak boleh kosong gitu ya. Ini buat uji coba saja. Ya, saat kita tanpa isi di leave blank. Nah, ini jadi field title tidak boleh kosong gitu. Nah, mungkin kalau bahasa Indonesia yang nggak ada the-nya, field title tidak boleh kosong gitu aja. Ya, gini. Jadi ini masih memungkinkan kita untuk membuat message-message sendiri gitu ya. Dan nanti saat kita bikin rule sendiri, kita juga harus masukkan message kita sendiri di sini. Ya, nanti kita coba bikin rule sendiri. Oke, tuh untuk mengganti message-nya. Nah, sekarang masuk ke form submission-nya. Kita akan membuat form untuk menambahkan movie. Di sini sudah ada web service. Mungkin bisa saya uploadkan saja. Bentar. Dari yang Flutter kemarin ya. Untuk insert pakai insert into movie. Kemudian yang kita isi mungkin beberapa saja. Ada title, homepage, overview, release date, sama runtime. Nah, masing-masing ini string, yang runtime integer. Sini integer. Saya akan taruh di chat aja filenya. Ini silahkan dibuat dulu atau di sini aja dibuat aja. Dibikin sendiri nama filenya terserah. Ya, tuh. Disesuaikan untuk loginnya ya. Ini masih menggunakan database yang di Flutter. Ya, itu juga sudah dicoba pakai Postman. Jadi dimasukkan di Postman. Di sini ada ekstraknya ya, ekstrak post. Sudah saya besarkan. Jadi ekstrak ini biar kita nggak perlu masukkan satu persatu parameternya. Dia akan otomatis membuat variabel sesuai dengan nama parameter. Jadi yang kita kirim nanti ada title, homepage, overview, release date, dan runtime. Ya, bisa dibuat dulu untuk web service-nya. Bisa dicoba juga ya, untuk memastikan web service-nya jalan. Kemudian tampilan, nah kita sudah buat tadi, tampilannya sudah dibuat lebih bagus, ada card-nya, ada card title-nya, kemudian isi-isi yang submission-nya kita taruh di sini, di bawahnya. Oke, yang berikutnya adalah untuk homepage ya. Jadi kita ada 5 isian ya. Title sudah tadi sekalian mencoba untuk validator, homepage belum, overview belum, release date belum, dan runtime belum juga. Jadi ada 4 lagi yang perlu kita tambahkan sebelum memanggil web service ini. Nah, untuk homepage itu kita buat dia harus sesuai dengan struktur URL standar gitu. Nah, di daftar default
rule tadi belum ada ya untuk homepage atau website. Yang ada kan masih email. Nah, kita bisa buka rulesnya dulu di sini. Ya, alamat yang tadi kita buka untuk message-nya. Nah, itu dekat-dekat di situ ada rules, ada file default rules. Coba dibuka juga. Nah, yang tadi ya message, kemudian bawahnya ada rules, di situ ada default rules. Nah, kan ini ada email, bentuknya regek ya, regular expression. Ini untuk email. Nah, kita akan cari untuk website dan ditambahkan di sini. Ya, dicari dulu, di googling dulu regular expression untuk URL, full URL path gitu ya. Kalau nggak salah yang di slide ini kurang strict ya. Jadi ada tanda tanya di sini itu ini boleh diisi boleh enggak. Ya. Kemudian www-nya juga boleh diisi boleh enggak. Jadi kayaknya kurang strict. Jadi kita apa .com begitu saja sudah dianggap oke gitu. Ya, ini pun juga ambil dari googling. Coba googling saja lagi. Yang ini tidak terlalu strict. Kalau misalkan Anda punya yang lebih strict yang wajib ada HTTP, wajib ada www, nah itu bisa dipakai juga. Regular expression untuk URL. Nah, ini mungkin. Ini ada dari regexr.com juga. Kita lihat ya bentuknya. Nah, ini yang regex if you want to ensure URL start with HTTPS. Nah, ini bisa pakai ini kayaknya. Ini lebih strict ya. Jika tidak pakai HTTP bisa pakai yang ini. Nah, ini kayaknya cukup tinggi untuk apa namanya nilainya. Nah, bisa dipakai juga ini. Ini nggak perlu HTTP, yang ini wajib pakai HTTP ya, terserah yang mana yang mau dipakai. Mungkin bisa dilihat di tabel um, movie-nya. Tabel movie kita kemarin apakah ada HTTP-nya atau enggak. Oh, ada HTTP-nya semuanya. Wajib berarti ya. Wajib ada HTTP-nya. Nah, mungkin bisa pakai yang mana tadi. Hmm, ini kayaknya saya ngambil dari sini waktu yang di slide. Nah, mungkin bisa ambil yang ini. Nanti kita cek apakah wajib beneran atau enggak ya. Saya copy, saya taruh di chat. Nah, kita coba tambahkan rule, namanya mungkin website begitu di sini, website.
titik dua, kemudian regular expression-nya. Hmm, ini kayaknya harus ada slash-nya begini untuk di mengawali. Jadi harusnya slash begini, terus gini ya. Ini nggak bisa langsung dimasukkan, ada error atau belakangnya yang error. Oh iya, wah, ini nggak tahu belakangnya yang mana. Kita ikut yang di slide dulu aja ya. Nanti kalau mau dicoba diganti, nah bisa coba-coba cari yang oke, yang website kita ambil dulu dari slide. Nanti kalau sudah bisa jalan mungkin kita perbaiki dengan ganti yang lain. Mungkin pakai rule yang lain, misalkan website 2 dan sebagainya. Nah, kalau ada rules juga disiapkan adanya message, jadi saling terkait begitu. Kalau rule-nya ini tidak terpenuhi, nanti message-nya apa? Nah, itu kita harus tambahkan juga di message di sini. Message, misalkan apa? Your field bla 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 mas in URL syntax. Mungkin gini ya. Tuh, kok message ininya website, sorry. Website. Nah, ini harus sama dengan yang ada di rule-nya ini. Ini website, ini juga harus website. Nah, kalau misalkan disiapkan untuk bisa yang lain-lain juga di yang lain-lain juga harus diisikan juga gitu. Oke, jadi kita sudah siapkan rule yaitu website dengan rule diambil regex yang dari internet tadi. Ya, kita implementasikan di textbox untuk website ya, mengisikan apa homepage. Oke, untuk homepage kita isi dengan teks input biasa, ya nggak ada yang istimewa di sini. Cuma jangan lupa ada add-on press button, itu di homepage-nya di set required-nya true, berarti nggak boleh kosong. Atau kalau memang boleh kosong ya, tapi kalau nggak salah kalau website true ini wajib diisi. Ya, kita nggak boleh kosong juga. Ini sudah otomatis sebenarnya required-nya ini kayaknya. Nanti kita coba aja. Oke, kita tambahkan yang ini dulu. Untuk teks caption-nya, homepage, sama inputnya. Saya taruh di chat ya. Itu untuk caption dan teks inputnya. Kita taruh di bawahnya title. Ya, atasnya button, bawahnya title. Oh, ini pakai style input. Kita sudah pakai juga di sini, jadi nggak perlu tambahkan.
Ya nanti di beberapa yang lain mungkin misalkan saya kasih input 2 input 3 itu nanti mungkin diperlukan style yang lain. Jadi dibikin uh, style sheet yang lain, dia mengacu stylenya ke style yang lain. Ya, kebetulan yang homepage ini masih bisa menggunakan style yang kita buat tadi. Ya, nanti kita lihat. On change-nya dia mengubah homepage, ya, variabel homepage di state. Nah, jadi kita tambahkan juga homepage di sini. Mungkin isinya awalnya juga kosong. Kemudian di validasinya, homepage kita validasi dengan website sama dengan tuh. Ya, jadi tambahkan yang isiannya, kemudian variabel state-nya, homepage, kemudian validasinya. Ya, kemudian kita coba. Nah, yang homepage tadi, misalkan kita tinggal blank semua, oh ini boleh blank masih yang tadi ya. Field title is mandatory. Misalkan ini saya isi bukan alamat website. Nah, ada dua alert ya. Nah, mungkin alertnya ini kalau mau bagus bisa dikasih warna. Misalkan mau dikasih warna, ya ini teksnya diaplikasikan saja ke suatu style tertentu gitu ya. Misalkan style warning. Copy. Styles dot no, belum ada sih, cuma disiapkan saja. Misalkan kalau warning itu warnanya merah. Warna itu apa colornya? FF. No, 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 no. Hmm, text color atau font color ya? Oh, warnanya kebanyakan A. Nah, itu sudah merah. Itu ya. Lebih kelihatan kalau ada error. Ya, normalnya kan error itu merah atau mungkin oranye gitu ya. Cuma yang Ubaya aja yang di My Ubaya itu ya mungkin karena Ubaya merah jadi message bukan error pun message sukses pun dia pakai merah. Nah, ini yang tadi kalau misalkan saya taruh www apa misalkan tes.com. Nah, ini bisa jalan. Kalau misalkan www.y masih dia anggap sebagai alamat yang valid ya. Kalau www saja, nah dia masuk di alamat yang error. Gitu. Jadi kayaknya pokoknya ada titik saja ini. Ini sudah dianggap betul sama regetnya tadi. Kita isikan titik lagi juga kayaknya masih dianggap betul. Gitu. Ya, tanpa HTTP juga dianggap betul.
A.com juga dianggap betul. Eh, A.com dianggap salah di website.com. Nah, oke, itu untuk yang homepage ya kita buat rule sendiri eh, dengan regek yang diambil dari sini tadi, URL validation. Ini belajar di mata kuliah yang lain ya kalau nggak salah ya, regular expression. Ini penjelasan. Kalau tanda tanya itu dia bisa isi bisa nggak? Hmm, Ya, nanti bisa dicoba-coba dengan regek yang lebih strict. Ini kayaknya nggak terlalu bagus juga. Ya, kalau dilihat dari isi di database, nah, tadi harus wajib ada HTTP-nya. Nah, mungkin bisa dengan cara ini saat dikirim ditambah HTTP, begitu juga bisa. Ya, banyak cara. Jadi kalau ada HTTP-nya, saat kirim nggak perlu di HTTP atau saat disimpan di server side-nya. Saat disimpan nggak perlu dikasih HTTP. Kalau belum ada HTTP-nya, dikasih HTTP dulu baru di-insert. Nah, begitu. Oke. Ya, yang kedua sudah homepage ya. Yang ketiga kita isikan untuk overview. Nah, overview ini mungkin nanti kita cek dia harus cukup panjang gitu ya untuk nulisnya. Jadi kita kasih minimum length-nya misalkan 50. Ya, dibuat multi line ini kayaknya sudah pernah di minggu-minggu awal. Sama number of line-nya diisi mungkin kasih 4 atau berapa begitu ya. Nah, di sini stylenya saya isi dengan nilai berbeda, input 2 bukan input yang tadi karena height-nya agak beda. Ya, kita harus set height-nya agak beda dari yang lain. Oke, ya cukup mudah untuk pemakaian validasinya. Tinggal min length-nya berapa begitu. Oke, saya taruh di chat. Ya, text overview. Oke, ditaruh di bawahnya homepage. Ini ya. Kemudian ini ada input 2, jadi disiapkan hignya mungkin bukan 40 begitu. Nanti dilihat berapa cocoknya. Mungkin hignya ini input 2, hignya mungkin 100 ya. Oke, jangan lupa ditambahkan variabelnya sama validasinya. Variabelnya namanya overview. Ya, validasinya minimum length. Misalnya kayak kecil semua. Min length ya, kecil semua.
50. Oke, ini sudah ada defaultnya, jadi kita tinggal pakai yang homepage tadi kita bikin sendiri, yang title juga sudah ada, tinggal pakai required, ya, wajib diisi. Mungkin yang homepage sama overview ini juga required juga ya, nggak boleh kosong juga ya, jadi kita bisa tambahkan juga di sini. Oke. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini yang overview. Kalau isinya sedikit, kalau kosong dulu ya, requirednya baru saja kita tambahkan. Nah, ini errornya gabung-gabung. Title nggak boleh kosong, homepage nggak boleh kosong, homepage harus berisi sesuai struktur URL, overview nggak boleh kosong, overview panjangnya harus lebih dari 49 ini. Harus lebih dari 49. Nah, misalkan ini diisi, ini diisi, sudah masuk ke required yang tidak blank. Jadi mungkin yang blank-blank ini hilang. Nah, tinggal dua. Ini harus URL. Ya, hilang lagi satu. Yang berikutnya ini harus lebih panjang dari 49. Saya kopas saja. Bisa kopas di sini. Paste-nya di sini. Paste. Di sini dulu, bentar. Nah, itu sudah lebih panjang dari 49. Ya, gitu. Ya, mungkin ini tadi ditambahi 51 gitu ya, berarti ya, biar, atau mungkin default message-nya yang Minteng tadi mana? Greater than one. Oh, ini parameter berikutnya. Iya, kok bisa dikurangi satu ya? Apa? Ya, kalau mau tampilnya 50, mungkin ini minlengnya 51. Apa-apa, tambah-tambah sedikit, mungkin biar tampil yang di sininya cukup bagus. Nah, ini 50. Oke, itu untuk overview. Nah, ini masih text field semua. Yang berikutnya coba kita pakai komponen yang lain lagi gitu ya, bukan text field saja. Meskipun kalau mau pakai text field juga nggak ada masalah. Kalau untuk yang tanggal itu ada uh, rule date ya kalau nggak salah tadi ya. Date format ini. Ya, tapi untuk date sama release date ya. Untuk release date sama untuk runtime kita coba menggunakan komponen lain. Nah, untuk release date kita akan coba tambahkan fungsi date picker. Jadi kita bikin usernya wajib untuk ngeklik tombol di samping, bukan text box tapi teks, karena biar nggak bisa diisi ya, biar read only begitu. Saat user ngeklik tombol di sebelahnya, nanti date pickernya muncul, kemudian saat
user milih salah satu tanggalnya, teks tersebut masuk di tanggal tersebut masuk di teksnya. Nah, ini juga cukup banyak uh, fungsi library yang bisa kita pakai. Nah, saya coba pakai yang ini yang cukup mudah juga, React Native Modal Date Picker, Date Time Picker. Ya, meskipun nanti kita pakai date-nya saja, tapi di library-nya ini sebenarnya bisa untuk date sama time. Ya, kita lihat website-nya dulu. Nah, ini bentuknya begini. Ada yang bentuk date, di iOS begini ya. Mungkin nanti di Android bentuknya begini. Ya. Nah, ini agak beda bentuknya. Dulunya ada dua fungsi yang berbeda yang disediakan di React. Yang sekarang sudah tidak disupport lagi. Jadi kalau di yang versi lama itu uh, open date, show date Android sama show date iOS itu beda fungsi. Yang di yang mau kita pakai ini dia sama saja. Jadi secara otomatis dengan kode yang sama nanti menyesuaikan bentuk tampilan date picker-nya. Nah, ini cara pakainya. Ada tiga fungsi ya. Ada tiga fungsi. On confirm, nama fungsinya ini bebas sebenarnya. Ya. Nama fungsinya bebas. Dia dipanggil saat event-event ini. Ada on confirm, ada on cancel. Nah, sama is visible. Is visible itu nanti dia akan muncul kalau is visible-nya true. Defaultnya pertamanya mungkin false ya. Kalau pun null juga dia akan false gitu. Jadi mungkin bisa tanpa inisiasi. Nah, dia akan muncul saat kita klik ini show date picker. Nah, ini kan memanggil show date picker di sini, di set date picker visibility-nya true. Jadi date picker visibility-nya true nanti ini akan muncul. Kemudian kita punya fungsi kalau di cancel. Ini kalau di cancel, pokoknya dia jadi date visibility-nya false lagi, jadi hilang. Kalau dipilih salah satu tanggalnya, masuknya di handle confirm. Dipilih, kemudian diklik confirm, masuknya di sini. Kita bisa ambil date-nya ini nanti. Ya, kita bisa ambil untuk dimasukkan ke variabel. Oke, karena ini tambahan, kita harus install lagi. Dimatikan dulu servisnya ya. Nah, mungkin sekalian mematikan servis di slide berikutnya itu kita juga akan menggunakan komponen lain yaitu slider. Nah, juga tambahan slider. Waduh, ini belum saya update nih slide. Ini masih yang punyanya Dart, masih punyanya Flutter. Slider kemarin pakai sebentar ya. Jadi date picker sama slider. Kalau nggak salah slider picker. React Native date picker slider picker ya. React Native slider picker. Ini slide-nya masih salah ini ya. Ini kan untuk Flutter. Tapi yang source-nya sudah. Ya, source-nya sudah. Ya, kita dari websitenya aja nanti. React Native Slider Picker.
Itu ada fungsi fungsi yang bisa dipakai, kemudian ada propertinya, kemudian ada example-nya. Ya, defaultnya mungkin sederhana begini, tapi kita bisa ubah-ubah dengan parameter-parameter, ada warna dan sebagainya, bisa ada namanya apa nih, ticknya gitu ya, labelnya bisa dikasih, bisa enggak. Nah, itu saya ambil juga dari sini. Ya, ini contohnya. Ya, bisa digunakan mungkin untuk keperluan yang lain nanti. Ya, jadi kita coba untuk membuat runtime-nya menggunakan ini. Nah, jadi sekalian tadi untuk install kalender picker, modal datetime picker. Nah, sorry, modal datetime picker. Ini dijalankan, habis itu kita jalankan slider picker. Nah, saya taruh di chat. Ya, dimatikan dulu servisnya, kemudian install native React Native modal datetime picker sama React Native slider picker. Ya, oke, itu yang datetime picker sudah. Kemudian yang slider picker. Oke, bisa kembali di soft npm start. Sudah disconnect ya. Sebentar saya matikan lagi. Oke, sambil menunggu untuk yang date picker dulu ya. Untuk menggunakannya kita import date picker. Nah, kopas taruh di bagian atas. Kemudian cara pakainya, kita isikan, kita tambahkan teks untuk captionnya. Kemudian di sini kita buat sebuah teks, eh, ada input 3, ini berarti ada style baru karena dibagi dua tempat begitu ya, ada teksnya sama ada buttonnya. Maka kita bikin sebuah view yang dia jejer ke kanan gitu ya. Nah, view ini kayaknya sudah tadi, view row, nama stylenya view row. Ini sudah kita bikin flag directionnya row gitu. Jadi ini kemarin kita pakai untuk yang search ya, filter, juga untuk yang login, username sama username sama password ya. Atau untuk yang search saja ya, mungkin yang untuk yang search saja, cari. Kemudian ada cari sama teksnya sama buttonnya. Jadi biar berjejer begitu. Nah, ini nanti berjejer teks sama button juga. Ya, mungkin kita bisa tambahkan icon atau apa di sini. Buttonnya kan tadi diambil dari React Native elemennya, ada icon yang bisa dipakai. Atau kita kasih title titik-titik-titik begini cuma apa-apa. Kemudian ini datetime picker-nya ya, is visible-nya menggunakan
variabel is datetime picker visible di state. Ya, kita bisa set false atau dibiarkan saja dia akan null. Jadi dia tetap is visible-nya false juga gitu ya. Jadi akan hidden. Nanti dia akan tampil saat kita klik buttonnya ini. Kita panggil show datetime picker. Nah, show datetime picker. Kemudian saat di cancel kita hide lagi ya. Kita panggil fungsi hide datetime picker. Saat dipilih dan dikonfirm ada event nanti masuk di function ini handle date picker. Handle date picker. Nah, ini ada di tiga itu ada di slide berikutnya di sini. Yang show itu di true kan variabel is datetime picker visible-nya true, yang cancel di false kan biar terhide lagi. Kemudian yang confirm itu kita bikin diambil release date-nya ya, diambil dengan dijejerkan, kita ambil tahunnya minus kemudian bulannya kemudian minus tanggalnya. Ya, ini biar gampang saja saat masuk ke database, karena untuk format masuk ke database bentuknya begini, tahun minus bulan minus tanggal. Ya, kalau mau bagus mungkin ini ya disesuaikan tanggal dulu, kemudian bulan, kemudian tahun, kemudian nanti saat diterima oleh web service-nya, web service-nya dibalik. Jadi secara tampilan di user tanggal bulan tahun, tapi sebelum nanti sampai di database itu kita balik dulu urutannya. Nah, begitu juga bisa. Yang di sini mungkin nggak terlalu sesuai dengan ini ya tampilannya, tampilan kliennya. Pokoknya kita kirim biar langsung bisa masuk begitu. Ya, habis dipilih, masukkan ke release date. Jadi kita siapkan juga variabel local state untuk release date. Kemudian datetime picker-nya di hide. Nah, ini manggil yang ini. Oke, kita taruh ini sama yang ini ya. Ya, sudah saya cek. Langsung 2 slide itu. Mungkin perlu disiapkan input 3. Input 3. Width-nya tidak 100% itu. Kalau 100% nanti nabrak. Karena ada button-nya. Ya, ditaruh di bawahnya overview ya. Ada karakter aneh di sini. Oh, sorry, sorry. So, datetime picker-nya bukan ditaruh di sini. Salah saya. Tadi yang untuk fungsinya ditaruh di sini. Nah, di atasnya render. Jadi nggak bisa dikopas dalam satu tempat. Ya, ini untuk fungsinya. Kemudian yang ini untuk tampilannya. Ini fungsi ya, jadi nggak bisa ditaruh di return di sini. Ya, dipisah harusnya. Input 3 kita siapkan juga. Mungkin sebelumnya juga disiapkan di sini ada apa tadi namanya? Release date. Release date. Kok di sini? Bukan di sini, salah. Di sini state. Release date.
Kemudian input 3 ya. Input 3. Kayaknya ini yang di margin nanti bukan inputnya, jadi margin bottomnya ini kok hilangkan karena dia ada di satu view gitu. Ini input 3, widthnya mungkin berapa ya, 80 atau 85. Height-nya juga enggak 100, height-nya ikut yang ini, height-nya 40. Nah, mungkin yang view row ini yang dikasih margin bottom. Ya, view row-nya dikasih margin bottom. Oke, saya taruh lagi. Ini saya kopas biar ya jadi satu. Saya taruh sini input 3 sama view row. Ya, dicoba. Lalu ini masih ada paddingnya ya, ini paddingnya right-nya nggak usah. Justify kontennya ini kayaknya startnya ini diganti lagi, nanti saya update di chat ya. Flag start, jadi biar rata kiri ya. Alignmentnya ini juga nggak usah. Nah begini, ini teks jadi nggak bisa diisi. Kemudian ini di buttonnya saat kita klik, nah muncul apa namanya, date picker. Nah, kita pilih ya, confirm. Nah, masuk ke sini. Saya kopas lagi yang di euro ya. Ya, itu untuk date pickernya mungkin agak beda saat di Android. Jadi ini sudah siap dikirim untuk release date-nya. Oke, satu lagi yang terakhir yaitu runtime. Nah, ini untuk tampilannya. Yang runtime, oh, ini dilewati ya, nanti diganti. Ya, di situ kita bisa bikin date picker itu ada maximum value-nya. Jadi paling pojok kanan itu nilai berapa. Ya, mungkin kita kasih saja nilainya antara 0 sampai 300 gitu ya. Jadi maksimum value-nya 300 menit. Kemudian ada callback-nya di sini memanggil parameternya position ya, dia dapat position ini kita bisa taruh di runtime. Juga ada
nilai awal runtime ini kita pakai juga di sini default value. Ya. Kemudian ini untuk tampilan-tampilan. Label font ini kayaknya nggak usah. Ini kita nggak tampilkan labelnya. Kalau mau tampilkan labelnya di sini ada label minimum, label maksimum, kemudian label label apa true begitu. Bisa dilihat di sini. Nah, tadi. Nah, bisa dilihat di sini. Ya, jadi kita bikin yang tanpa label. Misalkan kalau mau label, nah ini ada mid label, min label, mid label, max label. Kemudian ada ini show number scale, show separator scale dan sebagainya. Ya, kayaknya yang ini nggak perlu. Ini untuk tampilan labelnya. Kemudian ini ada button background. Ya. Kemudian ada border color, nanti bisa diganti-ganti ini. Uh, efeknya kemana. Ya, fill colornya red. Ini ya, yang kita pilih nanti warnanya merah. Kemudian ini dimensi-dimensinya. Ada tinggi sama besarnya juga. Uh, ini bulatnya kalau nggak salah. Kalau kita kasih 6 segini, kalau kita kasih lebih lagi, dia akan bulatnya lebih besar lagi. Ya, nanti dicoba. Oke, kita ambil ini, importnya dulu sih. Importnya belum ada di slide-nya. Cara importnya, nah ini saya taruh di slide, saya taruh di chat, tambahkan import dulu. Ya, untuk slider picker. Kemudian tambahkan yang di slide ini. Ya, kita taruh di bawahnya yang tadi. Ini ya. Dia menggunakan variabel runtime, jadi kita juga siapkan runtime-nya. Nah, di sini ya, runtime. Defaultnya berapa? Misalkan defaultnya 100. Oke, kita lihat dulu bentuknya. Jadi sebelah ini sebelahnya ada teks, ya sebelahnya ada teks. Makanya kita pakai view row lagi di sini. Kok error di saya? Layout native slider picker. Nah, slider. Oh, belum ada. Hmm, jangan-jangan belum saya install tadi.
Oh iya, belum diinstal sih. Hmm, diinstal dulu. npm install React Native Slider. Ya, sudah di soft lagi. Ini dikembalikan dulu. Nah, ini bentuknya begini. 100-nya juga kita belum tambahkan apa tadi, stylenya. Nah, ini akan otomatis berubah dia nilainya. Ya, karena kita saat ubah ini memanggil juga set state-nya. Ini ditaruh di dalam set state, jadi saat runtime-nya berubah, akan memanggil lagi tampilan ini. Di situ ada teks, ini dipanggil di sini, diisikan di sini. Ini ada input 4, jadi mungkin kita perlu tambahkan eh, bentuk lagi yang lebih pendek dari input 3 ya. Kasih saja mungkin ini 25 misalnya. Ini input 4. Kayaknya slidernya juga ada. Oh, nggak ada stylenya di sini. Nah, begini. Hmm. Ya, nanti diatur biar ini bisa naik ke tengahnya nih. Ya, tampilannya biar lebih bagus. Atau kebesaran bisa dikurangi 15 cukup. Oke. Nah, ini yang lain-lain mungkin ada width persentase, ini bisa dikurangi panjang pendeknya, misalkan jadikan 40. Kemudian height ini coba kalau diganti jadi 3 bagaimana. Nah, ini jadi lebih tebal gitu ya, peaknya. Widthnya ini yang tadi lebih pendek, tapi dia belum ke sini juga. Jadi untuk besarnya merahnya, ini untuk besarnya bulatan. Misalkan diisi 16. Nah, ini bulatannya jadi besar.
Ya, ini dicoba-coba lagi. Kemudian bisa diatur-atur lagi tempat penempatannya ya. Oke, terakhir kita tinggal submit. Ya, submit kita kemarin sudah pernah membuat memanggil web service ya dengan parameter. Ini juga mirip seperti itu. Jadi kita pakai ini submitting data. Ya namanya kemarin kalau ambil data fetch data ya. Nah sekarang kita ganti nama fungsinya saja submit data. Memanggil dengan post, kemudian bodinya title di set dengan this.stateTitle, homepage-nya isi homepage, overview juga. Jadi tinggal dikirim semua itu tadi. Ya, ini digabung dengan dan kalau kita lihat cara penulisannya kemarin kan body, kemudian nama variabelnya, value-nya. Nah, ini digabungkan kita. Dipanggil ke ini masih menggunakan yang di Flutter, nggak apa-apa. Memanggil yang tadi web service yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, kemudian saat on press ini bisa disesuaikan. Jadi dia ditaruh di sebuah if. Yang tadi kan belum kita taruh di sebuah if. Kalau ini sudah sukses, tidak ada error, nah, nanti akan bernilai true, maka kita lanjut ke memanggil yang ini, fungsi submit data ini. Begitu. Ya, saya taruh di chat dulu untuk submit data. Ya, silahkan ditaruh, mungkin mau ya di bawahnya yang fungsi-fungsi punyanya kalender tadi ya, ditaruh sini ya. Untuk sukses, jika sukses, ini terhubung dengan yang web service tadi. Web service tadi saat kita buat, kalau sukses, mana ini, ya, ini ya, ada result sukses. Kemudian dia juga mengembalikan ID hasil dari insert-nya. Nanti ini kita bisa manfaatkan untuk masuk ke edit. Ya. Jadi setelah sukses insert, kita akan masuk ke halaman edit untuk menambahkan anak-anaknya, casting sama genre. Nah, sementara kita alert saja untuk isi dari, kita cek saja isi dari resultnya. Jadi resultnya sukses tadi ya, disesuaikan dengan kata-kata yang ada di JSON. Kemudian kita alert begitu saja dulu. Ya, minggu depan kita akan langsung buka halaman edit. Ya, kemudian yang perlu disesuaikan tadi adalah fungsi validate. Nah, this validate ini sebuah if, ya, ini sebuah if, jika true maka baru memanggil submit data. Gini. Oke, kita coba isi. Ya, kita coba isikan datanya ya. Ini tadi saya masih panggilnya di data Flutter. Ini punyanya teman kalian. Jadi mungkin untuk popular movie-nya saya juga pakai ini ya, biar satu database saat dimasukkan nanti dilihat di popular movie harusnya kan bertambah ya. Kalau berbeda database nanti kan jadi nggak terupdate. Jadi yang popular movie saya juga sesuaikan.
Ya kalau milik sendiri semua sudah dari awal milik sendiri ya nggak ada masalah ya. Yang ini kan saya Popular Movie-nya ambil dari punyanya eh, siapa kemarin Sen Radel. Kemudian yang tadi new movie-nya saya ambil lagi yang dari Flutter. Ya biar satu tempat saya sesuaikan. Oke, saya isikan. Hmm, Cumi Game. Homepage-nya tadi cumigame.com. Ya. Wah, ini harus panjang. Diatur aja. Oke, dulu. Release date. Konsol saja. Runtime. Oke, kemudian di submit. Nah, ini sukses. Nah, sukses. Kemudian saya coba cek apakah benar masuk. Cari. Nah, ini dua-duanya sudah pernah masuk. Atau dari yang kemarin mungkin. Ini yang barusan kita masukkan. Begitu. Jadi sudah sukses untuk membuat insert ya, form submission untuk membuat popular movie yang baru. Nah, biasanya ada insert, update, delete. Update-nya minggu depan, delete-nya dibuat untuk tugas. Mana? Ini. Nah, tambahkan delete di detail movie 2. Nah, kalau yang tadi kita masuk di popular movie, saat diklik ini detail, oh ini saya detailnya juga belum diganti, sebentar. Detail movie-nya, ya ini juga harus mengikuti ya. Nah, ini deh. Nanti dikasih tombol delete di sini. Saat diklik, oh, coba hilangkan atau kasih alert juga nggak apa-apa gitu ya. Alert saja. Terus nanti saat kita cari di database ini sudah hilang. Nah, cuma di delete yang ini itu delete yang hanya bisa di delete adalah yang data barusan kita tambahkan. Jadi kalau data yang kayak yang sudah ada sebelumnya, ini data-data ini, itu dia sudah ngeling dengan banyak tabel yang lain. Nah, itu harus anak-anaknya harus dihapus dulu, baru bapaknya dihapus. Itu akan error mungkin nanti. Jadi kita tambahkan data dulu, kemudian saat nyoba hapusnya, itu yang kita hapus yang data yang baru tadi. Misalnya yang ini, nah ini dia di delete. Gitu. Ya, coba tambahkan delete dan fungsi untuk web service-nya, memanggil web service-nya. Ya, cukup sederhana. Ya, kayaknya hanya akan mengupdate detail movie 2, jadi nanti upload saja detail movie 2.js ke ULS ya. Saya akan bikinkan tempatnya. Jadi untuk satu SKS berikutnya, kayaknya tinggal modifikasi saja dari apa tadi, submit data gitu ya, delete data gitu. Diganti jadi delete data, tapi ditaruh di detail movie 2.js. Kemudian dipanggil saat on click di button yang kalian tambahkan di sini. Ya, dan hanya dilakukan, mungkin sekarang saat ini masih bisa hanya dilakukan di data yang baru saja dimasukkan. Ya. Jadi web service-nya sederhana saja dulu begini.
Kalau mau delete yang data-data yang di awal itu ada, itu harus delete dulu dari movie genre, delete dulu dari movie casting, kemudian ada language dan sebagainya. Nah, itu agak panjang.